Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu Saudara untuk memberikan senyum kanan kirinya. Ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali saya boleh melihat ada sukacita di dalam wajah Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Pada sore hari ini saya akan bawakan sebuah judul firman Tuhan, yaitu mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Tidak terasa bahwa kita hampir melewati, menghabiskan tahun 2023. Berarti kira-kira kurang 20 hari lagi. Banyak hal yang dialami kita semua tentunya. Ada pengalaman tidak enak, pengalaman diberkati, pengalaman suka, pengalaman duka, kesusahan. Banyak hal yang dialami. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, bahwa Tuhan yang memeliharakan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayatnya, yaitu Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15, firman Tuhan katakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi saya bacakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amin. Orang bodoh itu ternyata punya pandangan sendiri, punya anggapan sendiri bahwa jalan hidupnya itu lurus, sudah betul. Tetapi orang bijak berbeda karena mendengarkan nasihat. Banyak mendengarkan nasihat. Next, selanjutnya. Nasihat itu penting buat kita dan sangat diperlukan sebagai petunjuk bagi yang belum berpengalaman. Karena arti nasihat itu adalah anjuran. Anjuran atau petunjuk atau peringatan, bahkan di dalamnya itu ada sebuah teguran. Nah, nasihat itu kita pasti butuh, saudara. Kita butuh sebuah nasihat, kita butuh sebuah masukan buat kehidupan kita. Kita boleh melihat orang tua menasehati anaknya. Orang tua menasehati mantunya, ya kalau sudah punya mantu. Orang tua menasehati cucunya, ya kakek nenek itu menasehati cucunya. Kemudian guru menasehati murid-muridnya. Gembala atau hamba Tuhan menasehati
jemaatnya. Namun seringkali saudara, kita melihat kecanggihan teknologi sekarang, anak muda sekarang sudah kenal teknologi yang canggih, semuanya serba tanya kepada Google. Ya. Jadi nasihatnya rupanya ada di gadgetnya. Contoh saja seperti ini. Bagi orang tua yang sudah punya mantu atau cucu ya, mereka tidak usah kita memberikan petunjuk ini harus begini, harus begini. Kalau dulu pasti memberikan nasihat, nak, kalau nanti kamu sudah melahirkan nanti begini, begini, begini. Berbeda dengan sekarang saudara, mereka sudah melihat di Google, apa saja ada di situ. Ya. Betul atau betul saudara? Betul. Orang tua ketika akan merayakan pernikahan anaknya, orang tua sekarang tinggal beres saudara. Semua yang mengupayakan adalah anak-anak. Ya. Mami, papi nanti tinggal duduk manis. Semua sudah beres. Ya. Itu kenyataan saudara. Mereka sudah pinter. Kalau dulu, nak nanti kamu perayaannya di gedung ini ya nak. Nanti undangannya sekian. Begitu. Tapi berbeda dengan sekarang. Semuanya sudah bisa dilakukan sendiri oleh anak-anak. Ya. Jadi orang tua tidak repot. Ada baiknya saudara, ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bahwa secara umum itu ada dua macam nasihat. Tergantung pada sumbernya. Ini secara umum aja ada dua nasihat. Yang pertama adalah nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini sumbernya diilhamkan dari kebenaran firman Allah yang sifatnya membangun. Nasihat yang baik inilah saudara yang sangat kita perlukan. Karena apa? Nasihat yang sumbernya dari kebenaran firman Allah itu sangat membangun kita. Meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan bisa menghibur kita, memberikan jawaban bagi kita, segala persoalan hidup kita. Itu nasihat yang baik, yaitu dari kebenaran firman Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah nasihat yang tidak baik. Sumbernya dari informasi dunia dan dari si jahat. Ini sifatnya merusak. Jadi hati-hati saudara. Ada nasihat yang tidak baik. Yang sumbernya itu dari informasi dunia. Termasuk hati-hati dengan gadget kita. Nasihat-nasihat yang ada di Google. Kita harus bisa memilah, harus waspada, harus hati-hati. Kalau kita lengah, maka kita akan rusak. Kita akan lemah, karena nasihat itu kadang malah membuat melenceng. Jadi saudara, hati-hatilah kita memilah sebuah nasihat ya. Selanjutnya adalah semua orang. Sekali lagi saya katakan semua orang. Bapak, Ibu, Saudara di sini, yang tua, yang muda, semuanya itu butuh nasihat. Semua orang butuh nasihat. Namun, saudara, hasilnya itu bergantung pada satu sumbernya,
dan juga kedua dari diri kita, saudara. Bagaimana respon kita ketika kita menerimanya, ketika kita mendengar nasihat itu responnya pada diri kita. Pilihannya pada diri kita, saudara. Apakah kita mau mengabaikan? Apakah kita mau melakukan nasihat itu? Itu tergantung pada respon kita. Dan pada sore hari ini, saya akan memberikan 2 contoh yang ada di dalam Alkitab. Saya berikan 2 contoh saja. Yang tentang ini, nasihat yang baik dan yang tidak baik. Yaitu Nabi Musa dan Raja Rehabeam. Yang pertama, Nabi Musa. Kita tahu semua, saudara, Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dia dipilih Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Tidak ada nabi yang seperti Musa yang begitu istimewa sekali. Ya, istimewa bagi Allah. Ya. Ia adalah satu-satunya nabi yang berhadapan Allah muka dengan muka. Dahsyat sekali, saudara, dan istimewa sekali. Seperti dikhususkan sekali. Nabi Musa ini bisa berhadapan muka dengan Allah. Dan hal ini diakui oleh Allah sendiri, yaitu di dalam kitab Bilangan 12 ayat 6 sampai ke 8. Bisa dibuka? Baik. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia. Diakui oleh Tuhan bahwa Musa adalah hamba yang setia. Setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Jadi Allah berbicara kepada Musa itu berhadapan muka dengan muka. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sore ini saya tidak akan membahas yang di kalimat bawah ini ya saudara. Tetapi kita boleh melihat bahwa Musa adalah nabi yang mengalami pengalaman spiritual yang begitu luar biasa. Dapat berhadapan langsung dengan Tuhan. Saudara, apakah dengan kelas seperti Nabi Musa ini sudah tidak memerlukan nasihat? Apakah posisi Musa sebagai seorang nabi bahkan istimewa, apakah dia tidak butuh nasihat? Jawabnya adalah saudara, jelas tetap membutuhkan nasihat. Bahkan nasihat yang tidak langsung dari Tuhan. Karena dia berbicara langsung dengan Tuhan.
berhadapan muka dengan muka. Tetap Musa butuh nasihat. Musa tetap butuh banyak nasihat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bosan ya, ketika mendengarkan nasihat. Kita selalu butuh saudara akan nasihat itu. Musa sebagai pemimpin ya, ketika Musa memimpin umat Israel di padang gurun. Ketika Musa memimpin umat Israel di padang gurun, ia juga mengalami hal yang sama seperti kita. Dia pernah mengalami seperti stres, ya. Karena banyaknya beban yang harus dipikul sebagai seorang pemimpin. Musa sama seperti kita saudara. Ketika saudara banyak pekerjaan di kantor, banyak masalah di rumah tangga, pasti saudara mengalami stres. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan mengirimkan mertuanya, yaitu Yitro, untuk memberi nasihat kepadanya. Jadi mertuanya Musa ini mendatangi Musa, bahkan memberikan nasihat kepadanya. Ya. Itu ada di Keluaran 18 ayat 13 sampai 23, tetapi kita tidak membaca semuanya saudara. Ya, nanti bisa dibaca di rumah. Ya. Nah, Musa ini didatangi oleh mertuanya, bahkan ketika mertuanya datang, dia memberikan nasihat karena melihat apa yang dikerjakan Musa. Mungkin ayatnya bisa dibuka di ayat 13 katakan, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang saudara. Musa ngurusi umat Israel dari pagi sampai petang masalah-masalah mereka. Ketika mertuanya melihat, aduh kasihan sekali nih Musa, dikerjakan sendiri semua. Maka mertuanya menasehati. Musa yang awalnya itu bertindak sebagai one man show ya, semua apa-apa dikerjakan ya. Melakukan sendiri semua pekerjaan pelayanan umat Tuhan. Maka Yitro itu memberikan nasihat supaya apa? Nasihatnya itu adalah mengangkat para hakim-hakim untuk membantu di dalam pelayanannya. Yitro katakan, Musa kalau seperti ini akan lelah, akan melelahkan. Dan mertuanya memberikan solusi yang baik. Yitro memberikan nasihat yang baik. Apa respon Musa, saudara? Dan ini, cara seperti ini sudah diterapkan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ada penonton ya, sebagai jemaat itu jangan jadi penonton, semuanya dapat terlibat dalam pelayanan Mahanaim. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus melayani Tuhan. Tidak ada jemaat yang jadi penonton saja. Lalu melayani apa ya? Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa ngomong lancar mungkin.
Tetapi ada satu pelayanan yang mungkin dianggap pelayanan itu kecil, tetapi itu sangat berguna dan itu ada di garis depan. Menjadi pendoa syafaat. Ketika kita tidak bisa buat apa-apa ya, misalnya nggak bisa dengan harta kita pun kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk memberi, masuk di dalam tim doa ya. Jadi pendoa syafaat. Dan sekarang di tim doa memang banyak para lansia. Ya, mereka jadi pendoa syafaat. Ya. Puji Tuhan. Kita akan selanjutnya kembali kepada firman Tuhan. Kita akan melihat ketika Yitro memberikan nasihat kepada Musa, apa respon Musa? Mari kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 24. Ya, ini respon Musa ketika diberikan nasihat oleh Yitro. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakan. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai seorang nabi yang banyak mengalami pengalaman spiritual, tetapi dia tidak meremehkan nasihat dari mertuanya. Ketika dia mendengarkan perkataan itu, dia mendengarkan baik-baik. Saya katakan demikian karena apa? Di zaman sekarang, orang tua menasehati anak, anaknya bagaimana? Tidak mendengarkan dengan baik, saudara. Kadang menganggap remeh. Nak, nanti kamu ini begini ya. Udah tahu mah. Udah tahu mah. Udah ngerti, udah. Gak usah ngomong lagi. Kadang begitu. Iya Pak, iya saudara. Itulah kenyataannya ya. Ketika diberikan nasihat yaitu sambil lalu meremehkan. Tetapi Musa tidak meremehkan. Musa memiliki respon yang baik. Dia mendengarkan perkataan mertuanya dengan baik. Dan bukannya mendengarkan saja, tetapi melakukannya segala yang dikatakan. Melakukan segala yang dikatakan, bukan separuh-separuh. Oh tak pilah-pilah saja, ini yang dilakukan, ini enggak usah. Tidak saudara. Tetapi segala yang dikatakan itu dilakukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau jadi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang manis. Yang manisnya bagaimana? Mendengarkan nasihat dengan baik dan melakukan segala nasihat itu. Puji Tuhan. Sikap Musa ini sikap yang baik sekali dan boleh menjadi contoh buat kita semua bagi umat Tuhan. Musa mendengarkan nasihat bijak dari sumber yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Musa mendengarkan nasihat bijak dari mertuanya, sumber yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, sumber yang dikehendaki Tuhan. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya ia sukses mengantar umat Tuhan yang begitu besar ke tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dia merupakan seorang pemimpin yang berhasil karena mendengarkan nasihat yang bijak. Puji Tuhan. Kalau kita mau bijak, kalau hidup kita mau bijaksana, banyaklah mendengar nasihat-nasihat yang sumbernya dari kebenaran firman Tuhan.
Sekarang kita akan lanjut di contoh yang kedua. Ini gambarnya adalah Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini siapa? Ya. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Rehabeam adalah sebagai penerus Raja Yehuda. Sebagai raja yang muda, ya, dia sebagai penerus, dia butuh nasihat karena belum berpengalaman. Awalnya Rehabeam ini sudah benar. Benarnya di mana saudara? Karena ia meminta nasihat dari para tua-tua yang sudah memiliki pengalaman ya, dalam pemerintahan ayahnya, pemerintahan Raja Salomo. Jadi dia minta nasihat kepada para tua-tua. Ini awalnya benar. Bagus saudara. Tetapi selanjutnya bagaimana Rehabeam? Ternyata Rehabeam itu ya, bagaimana? Respon Rehabeam terhadap nasihat para tua-tua itu, dia tidak mendengarkannya dengan baik saudara. Seperti pada umumnya anak muda di akhir zaman ini banyak kali mengabaikan nasihat. Banyak kali mengabaikan nasihat. Mungkin dianggapnya kolot, mungkin dianggapnya ketinggalan. Kuno nasihat seperti itu, enggak trendy. Gak maju, gak ngetren. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 8. 1 Raja-Raja 12 ayat 6, firman Tuhan katakan begini. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang tahun, sepanjang waktu. Ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat. Firman Tuhan yang katakan saudara, ya. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, di sini saudara, Rehabeam ini ternyata dia enggak mantep ya. Jadi tanya kepada orang-orang muda. Maksudnya teman-teman sebaya, ini belum banyak pengalaman. Ini Rehabeam tidak meresponi dengan baik ya. Akibatnya apa saudara? Akibat mengabaikan nasihat yang benar dan memilih nasihat yang menyesatkan, kerajaan Rehabeam terpecah menjadi 2 kerajaan. 12 suku memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Israel, dan yang 2 suku ini adalah kerajaan Yehuda. Ini awalnya dari pecahnya kerajaan karena sebuah nasihat, karena mengabaikan nasihat, tidak mendengarkan nasihat yang baik. Rehabeam jelas tidak bijaksana. Kerajaan Yehuda tinggal suku Yehuda dan sebagian dari suku Benyamin. Jadi Raja Rehabeam hanya 2 suku dan kerajaan Israel 10 suku. Lalu firman Tuhan pada sore hari ini apa buat kita semua?
Apa yang harus kita lakukan, saudara? Waspada terhadap setiap nasihat. Waspada terhadap setiap nasihat yang kita dengar. Yang pertama yaitu terhadap nasihat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada nasihat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Caranya bagaimana? Supaya kita tahu. Banyaklah ibadah, saudara. Ketika kita tekun beribadah, kita mendengar firman Tuhan. Itu sebuah nasihat buat kita. Nasihat itu masuk ke dalam hidup kita. Semakin hari semakin kita bijaksana. Kita semakin mengerti mana yang bertentangan, mana yang tidak. Yang kedua, terhadap sesuatu hal yang sudah dianggap umum. Seringkali, saudara, ada nasihat yang udahlah wong itu sudah dianggapnya umum. Begitu. Ini hati-hati, saudara. Sudah umum, caranya seperti itu. Gitu. Ini harus hati-hati. Dan kita harus waspada. Dan yang ketiga, terhadap nasihat yang menggunakan firman Tuhan tapi diputar balikkan kebenarannya. Nah, di sini saudara, kita harus perbanyak dengar firman Tuhan. Di sini kita harus tekun beribadah dan rajin membaca Alkitab di rumah. Bagaimana kita dapat membedakan nasihat yang benar dan yang tidak. Bagaimana saudara cara kita bisa mengetahui ini nasihat yang bijaksana, ini nasihat yang tidak baik. 1. Dengar dan belajar dari pengajaran firman yang benar. Ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, perbaiki cara mendengarnya. Dengar firman Tuhan dengan baik. Dengar dengan sungguh-sungguh ketika beribadah. Di sini saudara akan semakin bijaksana. Hidup saudara akan semakin bijaksana. Yang kedua, minta hikmat Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Karena Roh Kudus membantu, Roh Kudus menolong untuk kita dapat mengerti mana nasihat yang bijaksana dan mana nasihat yang tidak baik. Puji Tuhan. Semakin kita giat saudara dalam beribadah akan menjadi kita semakin bijak dalam menjalani kehidupan ini. Karena di ibadahlah pengajaran firman dan Roh Kudus memberikan nasihat. Jadi saya akan tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara ingin hidup bijaksana? Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nasihat yang benar pasti akan menentukan banyak hal. Seperti yang diungkapkan dalam beberapa ayat berikut ini. Ya. Ada banyak ayat yang menerangkan tentang nasihat. Ketika kita mendengarkan nasihat dengan baik. Ya. Ada nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Amsal 11 ayat 14. Amsal 11 ayat 14, firman Tuhan berkata, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Amin.
Artinya saudara, nasihat yang benar dari firman Tuhan akan membawa para pemimpin menyelamatkan bangsanya. Contohnya, kepemimpinan Musa dan Daud. Kalau tadi saya hanya memberikan contoh Musa. Kemudian ada nasihat firman Tuhan lain lagi. Ya. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Sekali lagi dikatakan penasehat banyak. Rancangan akan gagal saudara kalau tidak ada sebuah pertimbangan. Tetapi akan terlaksana kalau ada nasihat. Rancangan sehebat apapun saudara, kalau dikerjakan dengan gegabah, kalau dikerjakan dengan seenaknya, tanpa ada nasihat, maka akan gagal. Akan gagal total. Jadi peranan nasihat dari kebenaran firman Tuhan itu sangat berpengaruh besar sekali di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam jalan kehidupan kita. Ayat selanjutnya, Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kehidupan orang percaya seperti orang yang berperang. Menghadapi tantangan ke depan, ya, maka dengan berpegang kepada nasihat firman Tuhan, kita akan menang. Dengan berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan menang. Tahun 2023 tinggal 20 hari lagi. Apakah kita mau menang di tahun 2024? Amin. Pasti kita semua kepingin menang saudara. Gak ada orang yang mau kalah. Pasti Tuhan akan menolong kita di dalam setiap peperangan hidup kita. Kita akan masuk di dalam kesimpulan firman Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bertindaklah dengan bijak. Giatlah dalam beribadah untuk mencari Tuhan. Dan dengarlah nasihat firman Tuhan. Kita akan mendapat hikmat untuk dapat mengatasi setiap tantangan kehidupan yang tidak mudah di tahun mendatang. Saudara, setiap tahun banyak kali dikatakan tantangan tahun ini makin berat. Nanti di tahun depan lagi dikatakan semakin berat. Sebab itu biarlah kita mau hidup bijaksana. Amin. Mendengar nasihat firman Tuhan lewat ibadah, jangan menjauhkan ibadah. Ayat terakhir Ibrani 10 ayat 25. Saya rindu untuk baca bersama-sama supaya firman ini, ayat ini boleh melekat di dalam kehidupan kita. Setelah hitungan ketiga, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan,